Cerita dimulai ketika Ketua Huang dan asistennya melihat berita yang mengabarkan kematian presidennya yang tak lain adalah ayahnya Juhe. Dalam berita diceritakan bahwa ayahnya Juhe kemungkinan meninggal disebabkan kecelakaan, karena tak ada satupun bukti atau petunjuk yang mengarah kepada pembunuhan. Walaupun sebenarnya ternyata Ketua Huang bergerak terlebih dahulu untuk menghapus CCTV beserta barang bukti yang ada. Kita pun akan dibuat bertanya-tanya, benarkah pada malam itu Taeyong membunuh ayahnya Juhe? Atau ada orang lain yang melakukannya, sebab Taeyong memiliki trauma terhadap darah. Hingga tak lama, Taeyong alias Sungchon datang ke ruangan Ketua Huang dan bertanya, apakah benar ayahnya Juhe telah meninggal? Tentu saja hal itu membuat Ketua Huang sedikit merasa heran dengan sikap putranya. Sebab pada pagi hari hal itu telah mereka bicarakan dan tentu saja hal itu tak diketahui oleh Sungchon. Sebab pada pagi hari Sungchon belum bertukar tempat dengan Taeyong. Sungchon kemudian beralasan bahwa dia melupakan kejadian pagi dan sebelumnya. Mendengar itu Ketua Huang malah terlihat senang, lalu memeluk Sungchon sambil berkata bahwa Taeyong alias Sungchon tak perlu mengingat apapun dan hanya perlu mengingat satu hal, bahwa ayahnya akan melakukan apapun demi anaknya. Di tempat berbeda, terlihat pelayan keluarga Taeyong yang disuruh untuk membakar jaket atau mantel dengan noda darah yang terakhir kali dipakai oleh Taeyong saat menemui ayahnya Juhe. 비싼 거를 왜 태우라는 거야? 시키면 시키는 대로 해야지. Balik lagi ke Taeyong atau Sungchon yang memikirkan perkataan si nenek sebelum dirinya bertukar tempat kembali dengan Taeyong. Si nenek berkata bahwa emas akan meleleh dalam suhu 1000 derajat Celcius. Tapi bagaimana dengan tanah yang tercampur dengan yang lainnya? Apakah akan bisa melelehkan emas? Begitulah kira-kira perkataan si nenek kepada Sungchon yang kata-kata itu harus diingat baik-baik oleh Sungchon. Apakah itu masih menjadi misteri? Dan kita akan melihat batas waktu dari sendok emas jika Sungchon ingin bertukar kembali dengan kehidupan aslinya, yaitu 3650 hari atau 1 tahun. Shin kemudian berpindah kepada Juhe yang sedang meratapi kematian ayahnya. Dia masih tak percaya dengan apa yang terjadi dan menurutnya itu ada yang aneh. Hingga para temannya datang didampingi oleh orang tua mereka untuk mengucapkan bela sungkawa. Namun, Sungchon datang ke sana seorang diri tanpa orang tuanya. Juhe kemudian menanyakan kenapa Taeyong alias Sungchon datang seorang diri tanpa kedua orang tuanya. Sungchon beralasan bahwa orang tuanya sedang sibuk dan tak bisa datang. Membuat Juhe terlihat kecewa, sebab menurut Juhe orang tua mereka adalah teman. Dan tak lama, Sungchon alias Taeyong datang yang langsung memeluk Juhe di hadapan Sungchon. Akan tetapi terjadi keributan, sebab para kakak dari Juhe menyalahkan satu sama lain atas apa yang terjadi. Juhe kemudian mencoba melerai mereka karena tindakan mereka yang membicarakan tentang uang dan juga saham di pemakaman ayahnya sangatlah tidak pantas. Tapi salah seorang kakaknya malah mencoba menampar Juhe dengan sigap. Taeyong lalu menghalau itu. Saat Sungchon akan pulang, dia bertemu dengan ayahnya Oh Hyojin dan langsung merencanakan sesuatu untuk membalas perlakuannya kepada keluarganya saat dulu. Dan benar saja, dengan dirinya yang menjadi Taeyong, Sungchon dengan mudah melaporkan ayahnya Oh Hyojin kepada pihak pajak bahwa perusahaan ayahnya Oh Hyojin selalu menggelapkan pajak. Dan tak hanya itu, kali ini Sungchon mulai bergerak untuk membantu keluarganya dari belakang layar. Seperti menyuruh pemilik tempat salon kakaknya bekerja untuk memecat manajer yang selalu memarahi kakaknya dan menjadikan kakaknya manajer di sana. Serta membantu ayahnya agar perusahaan penerbit webtoon bisa menerbitkan karya dari ayahnya. Bahkan menyuruh pemilik restoran tempat ibunya bekerja untuk memberikan uang dengan alasan pinjaman. Keluarga Sungchon merasa kalau keberuntungan sekarang mulai berpihak kepada mereka. Walaupun sebenarnya hal itu adalah ulah Sungchon yang membantu mereka dari belakang layar. 기다려줘. 내가 100억. Sesudah semua itu dilakukan, Sungchon lalu merayakannya bersama asisten pribadinya. Sang asisten yang lagi-lagi tak mengerti dengan sikap tuanya yang berubah-ubah lalu menanyakan kenapa melakukan tindakan sejauh itu kepada keluarga Sungchon. Sungchon menjawab bahwa alasannya menjadi Huang Taeyong untuk membantu keluarga Lee Sungchon. Yang tentu saja hal itu malah membuat sang asisten tak mengerti dan kebingungan dengan jawaban dari Taeyong alias Sungchon.
Hingga Sungchon menanyakan apakah laporan yang dimintanya sudah didapatkan oleh asistennya tentang paman tirinya mendapatkan uang modal untuk mengakuisisi perusahaan milik keluarga Juhe. Sang asisten pun lalu memberikan sebuah map yang di sana tertulis Golden Money Investment. Perusahaan itulah yang memberikan paman tirinya modal untuk mengakuisisi perusahaan milik Juhe yang dipimpin oleh orang bernama Alex Bo. Sungchon yang ingin membalas perlakuan paman tirinya lalu menemui si Alex Bo dengan tujuan untuk mencegah perusahaan miliknya berinvestasi kepada paman tirinya. Ternyata si Alex Bo ini sedikit aneh karena walaupun dia orang kaya raya tapi dia selalu makan di tempat sederhana karena menurutnya itu lebih nikmat. Dan kebiasaan yang lain si Alex Bo ini selalu memberikan uang cash kepada setiap orang yang menurutnya pantas diberi uang. Sungchon lalu memberitahukan niatnya menemui Alex Bo. Dia meminta agar perusahaan Alex Bo tak membantu paman tirinya mendanai pamannya untuk membeli perusahaan UBSTP milik keluarga Juhe. Dengan imbalan, kalau Alex Bo mau melakukan itu, maka dia akan memihak kepada Alex Bo yang notabene adalah putra ketua Huang yang lebih berkuasa dan lebih menguntungkan. Mendengar itu, Alex Bo langsung berpihak kepada Sungchon dan membatalkan niatnya untuk membantu si Juntae paman tiri Taeyong. Saat Juntae sedang menghadap kepada ketua Huang untuk memberitahukan niatnya bahwa sebentar lagi dia akan mengakuisisi perusahaan ayahnya Juhe, tiba-tiba panggilan telepon masuk. Dan tentu saja itu dari Alex Bo yang memberitahu bahwa perusahaannya tidak jadi mendanai Juntae. Setelah kejadian itu, ketua Huang yang sedang bersama istrinya lalu memanggil Taeyong alias Sungchon. Karena dia mengetahui tindakan Sungchon selama ini, dari mulai melaporkan perusahaan ayah Oh Yojin kepada kantor pajak, dan yang terakhir menemui Alex Bo untuk menggagalkan investasi mereka kepada paman tirinya. Dan ketua Huang ingin mengetahui kenapa Taeyong alias Sungchon bertindak sejauh itu. Sungchon kemudian berkata bahwa dirinya adalah putra ayahnya yang akan melakukan tindakan itu. Karena menurut Sungchon, mengakuisisi perusahaan milik ayahnya Juhe di tengah rumor yang sedang beredar bahwa perusahaan itu mendapat masalah keuangan disebabkan oleh ayahnya, dan jika paman tirinya mengambil alih perusahaan itu sekarang, maka reputasi grup Dosin serta ayahnya akan tercoreng. Mendengar itu, ketua Huang merasa takjub dengan perkembangan putranya yang bisa berpikir sampai sejauh itu. Sementara itu, Juntae semakin menyimpan rasa dendam kepada Taeyong alias Sungchon karena perlakuannya akhir-akhir ini yang berani mengganggunya. Dan tak lama, si ibu tiri lalu memberitahukan kepada Juntae bahwa ada sebuah rumor yang mengatakan kalau orang yang membunuh ayahnya Juhe adalah Huang Taeyong. Untuk itu, si ibu tiri menyuruh Juntae untuk mencari tahu tentang informasi itu. Di sisi lain, Oh Yojin lalu datang dan langsung menampar Sungchon atas tindakannya melaporkan perusahaan ayahnya. Namun Sungchon kemudian berkata bahwa tindakannya melakukan hal itu masih bukan apa-apa setelah apa yang dilakukan ayahnya Oh Yojin kepada ibunya. Oh Yojin lalu berkata bahwa tindakan Sungchon sudah kelewatan sebab dia berhutang budi padanya. Karena menurutnya kalau dirinya tak ada, maka dia tak bisa menjadi Huang Taeyong. Sebab saat sebelum pertukaran terjadi, Huang Taeyong berniat bunuh diri. Akan tetapi Sungchon terlihat tak peduli dengan perkataan Oh Yojin dan memilih pergi meninggalkan Oh Yojin. Sementara itu, Juntae sekarang mulai bergerak untuk mencari bukti tentang keterlibatan Taeyong yang membunuh ayahnya Juhe dengan langkah awal melihat CCTV saat kejadian itu terjadi. Juntae pun menyadari bahwa CCTV saat kejadian itu telah dihapus, membuatnya semakin penasaran. Singkat cerita, pagi pun tiba. Juhe ditemani Sungchon alias Taeyong lalu pergi ke sebuah restoran, di mana para kakaknya sudah menanti untuk membicarakan tentang warisan keluarga mereka. Ternyata, para kakaknya ini bukannya mau membagi warisan kepada Juhe, melainkan Juhe disuruh untuk menandatangani sebuah surat perjanjian, di mana dalam surat itu, Juhe akan melepaskan warisannya dan tak akan menggugat kepada kakak-kakaknya. Tentu saja hal itu membuat Taeyong emosi karena melihat keserakahan kakaknya Juhe. Taeyong lalu berkata bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini dengan menyuruh pengacara terkenal. Dan ketika Taeyong menyebutkan nama pengacara itu, membuat kakak-kakaknya Juhe menelan ludah. Tapi mereka langsung tak percaya dengan Taeyong, sebab dari penampilannya tak mungkin Taeyong bisa mengenal dengan pengacara itu. Juhe pun menanyakan kepada Sungchon alias Taeyong kenapa dia bisa mengetahui nama-nama pengacara terkenal itu. Sungchon hanya berkata bahwa dia melihatnya di internet, padahal itu ada sedikit ingatannya dahulu saat masih menjadi Huang Taeyong.
Saat pulang, Taeyong lalu menyadari lukisan yang berada di sana adalah lukisan asli karya dari seorang pelukis terkenal yang sudah termasyhur se-Korea. Dan seorang pria pun menyela perkataan Taeyong sambil mengiyakan bahwa apa yang Taeyong katakan adalah benar. Dan pria itu adalah Alex Bo. Alex Bo pun sangat mengagumi kejelian Taeyong karena ia bisa mengenali lukisan itu. Sebab tak pernah ada seorang pun yang bisa mengenali lukisan itu seperti Taeyong. Untuk itu si Alex Bo lalu memberikan uang sebesar 50.000 won. Namun karena dirasa kurang, Taeyong lalu meminta lagi dan berjanji akan membayarnya kalau mereka bertemu kembali. Dan sebagai jaminannya, Taeyong lalu menuliskan nomor handphone miliknya. 이건 빌려주는 건데 너 괜찮겠어? 연락 주세요. 윤승천. Setelah itu, Sungcheon atau Taeyong lalu menemui Juhye kembali di rumahnya untuk memberikan makanan rumahan yang telah dibuat oleh ibunya. Dan tiba-tiba adegan sedikit mendebarkan ketika Taeyong langsung mencium Juhye. Akan tetapi Juhye seperti merasakan sesuatu yang beda dari Sungcheon yang dikenalnya dan langsung melepaskan ciumannya. Dan tak lama mereka diganggu oleh sang karakter utama di drama ini. Siapa lagi kalau bukan Lee Sungcheon yang datang ke sana. Sungcheon mengetahui kalau makanan yang berada di sana dibuat oleh ibunya Sungcheon alias Taeyong. Dengan lahap, Sungcheon memakan semua makanannya seolah merindukan masakan yang dibuat oleh ibunya, membuat Juhye dan juga Taeyong keheranan. Ternyata tujuan Sungcheon menemui Juhye untuk memberitahukan bahwa kakak-kakaknya melakukan tindakan itu karena ayah mereka memiliki hutang pribadi. Dan jika itu tidak dilakukan, maka kebangkrutan sudah di depan mata. Untuk itu Sungcheon memberikan nasihat agar Juhye melepaskan warisannya karena itu jalan yang terbaik yang saat ini bisa diambil oleh Juhye. Singkat cerita, malam pun poek. Taeyong yang sedang berjalan bersama ayahnya lalu melihat ibunya yang sedang disentuh oleh ayahnya Oh Hyojin. Melihat itu, Taeyong tanpa berpikir panjang lalu memukul ayahnya Oh Hyojin dan disusul oleh ayahnya. Merasa dirinya tertekan karena kesalahannya, ayahnya Oh Hyojin lalu meminta maaf dan berjanji akan memberikan 100 juta won kepada mereka kalau ayahnya Sungcheon melepaskannya. Mendengar tawaran itu, ayahnya Sungcheon terlihat keraguan dalam dirinya. Dan itu dimanfaatkan oleh ayahnya Oh Hyojin untuk kabur. Sungcheon alias Taeyong lalu mengejar ayahnya Oh Hyojin. Dan saat dia berusaha kabur menggunakan mobilnya, Taeyong langsung masuk ke dalam mobil dan mengemudikannya dengan sangat brutal, membuat ayahnya Oh Hyojin ketakutan setengah mampus. Sungcheon yang sedang bersama ketua Hwang untuk menemui Alex Bo lalu mendapat kabar itu dari kakaknya. Dengan sangat terpaksa, Sungcheon meninggalkan ayahnya lalu pergi untuk menghentikan tindakan Taeyong. Di sana ayahnya Oh Hyojin lalu mengancam Taeyong akan melaporkan kejadian pemukulan tadi kepada polisi. Namun Sungcheon menyuruh ayahnya Oh Hyojin untuk melupakan kejadian itu dan tak memperpanjangnya. Sebab kalau ia nekat melakukan itu, Sungcheon berjanji akan melaporkan perusahaannya kepada kejaksaan atas dugaan penggelapan pajak dan sebagainya. Dan itu membuat ayah Oh Hyojin langsung ketakutan. Setelah itu, Sungcheon lalu menegur Taeyong bahwa tindakannya menghajar serta menculik ayahnya Oh Hyojin sangatlah berbahaya karena hal itu akan membuatnya dipenjara dengan waktu yang sangat lama. Akan tetapi Taeyong seperti tak peduli dengan hal itu dan ia pun berkata kalau itu terjadi kepada Sungcheon maka dia pun akan melakukan hal yang sama. Tapi Sungcheon lalu berkata kalau dia ada di posisi Taeyong yang tak punya uang maka dia tak akan melakukan hal itu. Di momen ini Sungcheon seperti mencurahkan isi hatinya menjadi orang miskin. Sebab dengan kemiskinan, andaikan seseorang melakukan tindakan apapun meski itu tak adil, maka yang bisa dilakukan orang miskin hanyalah pasrah dan bertahan. Sungcheon kemudian menasihati Taeyong, jika dia peduli kepada ibunya, jangan membuat masalah. Tapi Taeyong berbeda. Dia lalu berkata bahwa dia tak akan hidup seperti apa yang Sungcheon katakan. Walaupun dirinya miskin, dia akan bertindak semaunya dan tak mau menjadi pengecut. Mendengar itu, Sungcheon seperti tertampar oleh perkataan Taeyong.
Saat pulang, Sungchon lalu bertemu dengan si goblok Juntae yang berkata bahwa tindakannya pergi dari pertemuan dengan Alex Bo membuat Alex Bo kembali berinvestasi padanya. Dan tak lupa, si Juntae juga mengatakan bahwa sebenarnya ayahnya Juhei meninggal karena dibunuh. Dan kejadian itu persis saat Taeyong pulang dengan keadaan mabuk. Sungchon yang sekarang menjadi Taeyong lalu berpikir, apakah mungkin orang yang membunuh ayahnya Juhei adalah Taeyong? Hingga tak lama, datanglah mobil polisi ke sana yang langsung menangkap Sungchon. 황태영 씨, 당신을 살인 혐의로 긴급 체포합니다. 체포해. 좋습니다. 끌고 가. Saat di dalam mobil polisi, Sungchon menyadari kalau mereka yang menangkapnya bukanlah polisi dan ia pun mulai berontak. Akan tetapi para polisi gaduhan itu lalu membius Sungchon dan membawanya ke sebuah tempat. Dan ternyata mereka adalah orang suruhan Juntae yang disuruh untuk mengerjai atau mengeprank Sungchon dengan alasan pesta kejutan yang diadakan Juntae. 오늘아 고생 많았지. 아미쿠스 연걸 환영한다. 황태영입니다. Saat di pesta, Sungchon bertemu dengan seorang perempuan yang terlihat mengenal Taeyong di masa lalu. Akan tetapi Sungchon yang masih lembeh yuni atau shock karena prank yang dilakukan Juntae hanya bisa terdiam. Sungchon kemudian merasa kalau pesta yang diadakan oleh Juntae tidaklah cocok dengan dirinya. Dia pun memutuskan untuk segera pergi. Akan tetapi Juntae kemudian memberikan sebuah minuman sebelum Sungchon pergi. Dan tanpa curiga Sungchon langsung meminum minuman itu. Dan ternyata minuman itu telah dicampurkan obat, membuat Sungchon langsung teler. Dan hal itu direncanakan Juntae untuk mengetahui apakah benar Taeyong telah membunuh ayahnya Juhei. Sebab dari dulu kalau Taeyong dalam keadaan teler, dengan mudah Juntae bisa menggali informasi apapun dari Taeyong. Tapi karena sekarang Taeyong adalah Sungchon, hal itu tak memberi Juntae petunjuk apapun. Dan dari kejauhan ternyata Oh Hyojin melihat hal itu. Dan ia pun menyadari alasannya Taeyong akan melakukan bunuh diri saat ditolongnya dulu. Karena kemungkinan Taeyonglah yang membunuh ayahnya Juhei. Setelah itu, Sungchon langsung terlihat berada di keluarga aslinya dan memperingatkan mereka semua bahwa Taeyong adalah seorang pembunuh. Dan tak lama, Taeyong lalu menebas leher Juhei. Tapi itu semua ternyata hanyalah sebuah mimpi. Saat bangun, dia menerangkan kepada Moonki, asisten pribadinya, tentang mimpi buruk yang ia alami. Dan ia pun bertanya orang seperti apakah Huang Taeyong menurut asistennya. Moonki si asisten berkata bahwa Taeyong adalah anak orang kaya yang keras kepala dan tak mau mendengarkan omongan orang lain. Tapi Taeyong memiliki kepribadian baik yang diwariskan oleh mendiang ibunya. Sementara itu, ketua Huang yang didatangi oleh Oh Hyojin yang melaporkan tindakan Juntae kepada Taeyong alias Sungchon karena Juntae telah berani berbuat berlebihan dengan cara menculik dan juga membius anaknya. Mendengar itu, ketua Huang terlihat marah. Namun dia langsung bertanya kepada Oh Hyojin, kenapa dia berani mendatanginya dan memberitahukan hal itu kalau Oh Hyojin tak memiliki tujuan pribadi. Oh Hyojin pun langsung terang-terangan mengungkapkan tujuannya, yaitu ia ingin bertunangan dengan Taeyong dan dia pun berjanji akan melindunginya. Mendengar itu, ketua Huang hanya tersenyum. Sedangkan Sungchon yang masih kepikiran dengan perkataan Juntae dan juga mimpi buruknya semalam, langsung mendatangi Taeyong di Toserba dan langsung memukulnya. Taeyong yang tak mengerti dengan sikap Sungchon karena datang-datang langsung memukulnya, lalu menyeretnya keluar dan mempertanyakan apa masalah yang telah dibuatnya. Akan tetapi Taeyong lalu melihat seorang pria yang sedang mabuk masuk ke Toserbanya dan langsung melayani pria itu dengan ramah. 할아버지, 여기서 드시면 안 되죠. 매장에 내려라. Melihat itu, Sungchon lalu berpikir kembali, apakah mungkin orang seperti Taeyong berani membunuh seseorang? Shin kemudian berpindah ke rumahnya ketua Huang yang terlihat kesal atas tindakan Juntae kepada anaknya. Dia pun lalu menghampiri Juntae sambil membawa tongkat kayu lalu menghantam Juntae dengan tongkat itu beberapa kali. Mampus blok. 네가 감히 우리 태용이한테 수갑을 채우고 살인자 취급을 해! 잘못했습니다.
Setelah itu, si ibu tiri membela Juntae dengan berkata kalau Juntae telah melakukan tindakan apapun yang disuruh oleh Ketua Huang agar dia layak menjadi penerus grup Dosin menggantikan Taeyong yang tak kompeten. Mendengar itu, Ketua Huang berkata bahwa itu adalah rencananya agar Taeyong mau berusaha lebih baik lagi. Akan tetapi Juntae malah bertindak kejauhan dan malah membahayakan tuannya yaitu Taeyong. Di sini Ketua Huang mengibaratkan Juntae sebagai anjing pemburu yang menyerang tuannya sendiri. Si ibu tiri sekaligus kakaknya Juntae yang mendengar itu tentu saja sangat syok. Karena ternyata selama ini Ketua Huang hanya menganggap adiknya sebagai anjing. Namun si ibu tiri tak bisa berkata apa-apa lagi karena melihat Ketua Huang yang semakin emosi. Scene kemudian berpindah kepada Juhe yang terlihat memesan sebuah kamar hotel. Sebab kali ini Juhe sudah tak punya tempat tinggal lagi karena rumahnya telah diambil alih oleh kakaknya. Dan sebagai gantinya, kakaknya memberikan uang sebesar 500 juta won yang Juhe simpan di kopernya. Sedangkan Sungchon yang mengkhawatirkan kondisi Juhe berusaha menghubungi ponselnya. Tapi Juhe tak pernah membalas semua pesan dari Sungchon. Sungchon kemudian bertemu dengan Oh Hyojin. Dan Oh Hyojin menyuruh Sungchon untuk berhati-hati. Sebab dia mengetahui bahwa Juntae mengincarnya sebagai dalang pembunuhan ayahnya Juhe. Dan Oh Hyojin pun berkata kalau Sungchon sekarang tak mungkin bisa bersama lagi dengan Juhe. Sebab andaikan Juhe mengetahui desas-desus tentang pembunuhan ayahnya adalah Taeyong, pasti Juhe tak mau lagi bertemu dengan Sungchon dan akan melakukan tindakan untuk membalas perlakuan itu. Sementara itu, saat ibu tirinya akan pergi, dia melihat salah satu pelayan keluarganya melakukan kesalahan. Dengan sedikit kepo, dan ternyata pelayan itu melakukan kesalahan dengan mencoba menjual jaket yang dulu dipakai Taeyong saat menemui ayahnya Juhe. Namun Shin kemudian berpindah ke Sungchon yang sedang menemui Juhe. Di sana Sungchon memohon kepada Juhe agar Juhe mau membalas pesannya dan menelponnya kalau terjadi sesuatu kepada Juhe. Mendengar itu, Juhe merasa sedikit aneh dengan sikap Taeyong alias Sungchon karena begitu perhatian kepada dirinya. Namun tak lama, Juhe mendapat panggilan telepon dari mantan ketua pelayan di rumahnya. Si pelayan itu berkata kalau Juhe ingin mengetahui siapa orang yang terakhir kali bertemu dengan ayahnya sebelum insiden pembunuhan itu terjadi, maka dia harus menemuinya dan menyerahkan uang yang diberikan kakaknya. Juhe lalu menemui Sungchon alias Taeyong untuk mendiskusikan hal itu. Dan karena menurut Juhe ayahnya adalah prioritas utamanya, dia dengan senang hati menyerahkan uang miliknya asalkan informasi tentang siapa orang yang terakhir kali menemui ayahnya bisa ia ketahui. Karena kemungkinan besar orang itu adalah pembunuh ayahnya. Dan lagi-lagi Oh Hyojin ada di sana yang menguping pembicaraan itu dan langsung melaporkan rencana Juhe kepada Sungchon. Sungchon kemudian bergegas untuk mencegah hal itu. Dan tanpa sengaja ia malah bertemu dengan ketua pelayan rumahnya Juhe lebih dahulu yang terlihat sedang berbicara dengan Juhe lewat ponsel. Si ketua pelayan kemudian melihat Taeyong alias Sungchon dan mencoba memberitahukan hal itu kepada Juhe. Namun tiba-tiba saat pelayan itu akan berbicara, dia langsung tertabrak oleh sebuah truk. Melihat itu Juhe lalu berlari untuk mencoba melihat kondisi mantan ketua pelayan rumahnya. Namun ternyata si ketua pelayan itu langsung meninggal saat itu juga. Sungchon pun kemudian pergi dari sana dan Juhe melihat sekilas bahwa Taeyong alias Sungchon berada di sana dan itu membuatnya bertanya-tanya. Sedangkan Sungchon menyadari bahwa kejadian kecelakaan itu terjadi bukanlah kebetulan dan pasti ada orang di balik semua ini. Dan benar, ternyata Ketua Huang lah yang telah mencelakai ketua pelayan Juhe. Sementara itu, masalah kembali datang karena sekarang Juntae memiliki bukti kuat atas tindakan pembunuhan yang dilakukan Taeyong, yaitu dari jaket yang ditemukan ibu tirinya ketika akan dijual oleh salah satu pelayannya. Juntae membawa bukti itu kepada Ketua Huang dan mengancam untuk melaporkan serta menyebarkan informasi itu kalau Ketua Huang tak menuruti keinginannya. Juntae pun menginginkan semua aset serta saham yang akan diberikan oleh Ketua Huang kepada Taeyong. Dan tak hanya itu, Juntae pun menyuruh Ketua Huang untuk mengirim Taeyong ke Amerika. Merasa tak ada pilihan lagi, Ketua Huang pun mengiyakan apa yang diinginkan Juntae. Di sisi lain, Juhe ternyata kehilangan koper yang berisi uang miliknya saat kejadian kecelakaan itu karena menolong Sungchon atau Taeyong yang mengalami gangguan panik saat melihat darah.
Dan ketika Taeyong pulang, dia melihat ayah dan ibunya yang sedang membicarakan kondisi tangan ayahnya yang harus dirawat dan direhabilitasi di rumah sakit. Namun karena mereka tak memiliki uang, hal itu tak bisa dilakukan. Dan kemungkinan besar ayahnya tak bisa lagi menggambar webtoon. Melihat itu, Taeyong lalu berlari dan berteriak kenapa dirinya miskin dan harus menderita oleh uang. 나도 돈 좀 있었으면 좋겠다. 돈이 뭐라고 이렇게 사람 괴롭히는 건데. Namun tak lama, Taeyong mendapatkan sebuah panggilan dari Alex Bo yang berkata, apakah Sungchon alias Taeyong tertarik dengan uang? Dan kita pun diperlihatkan senok emas ajaib di museum milik Alex Bo. Gila, semakin seru ceritanya guys. Sementara itu, Sungchon yang baru pulang langsung disambut oleh Juntae yang merasa sudah berkuasa. Dan tanpa ujug-ujug si Juntae lalu menghajar Sungchon dengan tongkat kayu persis seperti apa yang dilakukan ketua Huang padanya. Dan diperlihatkan sekilas apa yang terjadi dengan Taeyong saat insiden kejadian dulu di Amerika. Dari perkataan Juntae bisa kita simpulkan kemungkinan besar Juntae lah yang telah menembak para siswa di sana. Akan tetapi karena Taeyong yang shock, Juntae pun melimpahkan kesalahan itu kepada Taeyong hingga membuatnya kehilangan ingatan dan trauma dengan darah. Sedangkan Juhe yang sedang kebingungan karena kehilangan koper miliknya yang berisi uang lalu melihat Oh Hyojin membawa koper yang sama. Juhe kemudian bertanya apakah koper itu miliknya. Dengan sedikit emosi, Oh Hyojin lalu membuka koper itu dan di dalamnya hanya ada pakaian milik Oh Hyojin. Seakan ingin membalas apa yang dilakukan Juhe padanya saat dia masih menjadi Jang Nara, Oh Hyojin kemudian menawarkan beberapa uang karena ia mengetahui kalau sekarang Juhe sedang miskin. Namun Oh Hyojin lalu tak jadi memberikan uang itu dan hanya berkata, cobalah rasakan menjadi orang miskin. Goblok gak tuh? Andaikan Oh Hyojin berkata seperti itu kepada saya pasti akan menjawab, dari dulu juga saya miskin. Lanjut. Dan ternyata benar, koper itu adalah milik Juhe dan Oh Hyojin sengaja melakukan itu untuk membuat Juhe menderita. Sebab saat berjalan, dia memberikan koper itu kepada gelandangan atau tunawisma, walaupun di dalamnya terdapat banyak sekali uang, tapi Oh Hyojin tak memerlukan itu dan hanya ingin melihat si neneng Juhe sengsara. Akan tetapi ada sedikit hal unik, sebab gelandangan yang diberikan koper itu adalah gelandangan yang selalu mencari si nenek penjual barang antik, seolah semua karakter di sini saling berhubungan satu sama lain. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sungchon lalu menemui ayahnya ketua Huang dan berkata kalau dia tak pernah membunuh siapapun dan tak mau tinggal di Amerika karena kesalahan yang tak pernah ia lakukan. Akan tetapi ketua Huang berkata, sadarlah wahai pun anak, sebab akibat kesalahan yang dibuat Taeyong alias Sungchon, ayahnya harus mengeluarkan banyak sekali uang untuk menutupi semua itu. Mendengar perkataan ketua Huang, Sungchon menyadari kalau dirinya sudah tak punya pilihan lagi. Di dalam kamar, Sungchon terus memikirkan bagaimana mungkin Taeyong membunuh ayahnya Juhe. Dan dia pun melihat jurnal yang telah dikumpulkan Taeyong bersama asistennya tentang insiden kejadian di Amerika dulu. Dan Sungchon melihat bahwa Juntae adalah salah satu lulusan sekolah di Amerika itu. Akan tetapi Shin kemudian berpindah kembali ke tempatnya Juhe yang menghabiskan uang terakhir miliknya untuk membayar sewa hotel. Dan Sungchon yang kemudian berangkat pergi ke bandara untuk pergi ke Amerika. Akan tetapi sebelum itu dia mencoba mendatangi keluarganya untuk melihat mereka sebelum dirinya pergi. 가위바위보에서 진 사람 가위바위보. 네가 부르면 언제든 달려오겠다는 약속은 부자돼서 돌아오겠다는 약속도 Saat di bandara, Sungchon yang akan berangkat kemudian dikejutkan dengan kedatangan Juhe dan itu membuatnya merasa senang.
Namun saat Yuhei melihat punggung Sungchon, dia teringat dengan seseorang saat kecelakaan yang menimpa ketua pelayannya. Dan ia pun menyadari kalau apa yang ingin dikatakan oleh mantan ketua pelayan di rumahnya adalah Taeyong. Yuhei kemudian menyadari bahwa orang yang terakhir kali menemui ayahnya adalah Huang Taeyong. Sesaat sebelum Sungchon berangkat, Yuhei kemudian menghampiri Sungchon sambil berkata bahwa Taeyong alias Sungchon lah pembunuh ayahnya. Walaupun cerita semakin menarik dan seru, akan tetapi video harus bersambung.